Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Ibnu Hajar, Gus Hajar, Wakil Bupati Jepara. Saya kalau pidato setelah beliau itu mesti urusannya mic. Kalau beliau ke sini, kalau saya ke sini. Jadi ada penurunan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Unisnu Al-Mukarrom Profesor Dr. Kiai Haji Sotik Abdullah MAG, dan juga tentu saja guru saya, senior saya, Pak Rektor Unisnu Profesor Dr. Haji Abdul Jamil MA, dan seluruh jajaran Wakil Rektor, para peserta seminar, tamu undangan, dan Bapak Ketua Muhammadiyah Jepara, kemudian Ketua PCNU, Suriah maupun Tanfidiyah. Saya sebut Muhammadiyah dulu karena lahirnya lebih dulu. Kemudian juga kalau urut abjad itu kan M baru N kan. Jadi, mohon maaf Pak Yai, nyuwun pangapunten Pak Hayatun. Saya juga udah biasa dengan Pak Kiai Haji Hayatun ini, jadi sudah sering, jadi nggak apa-apa, godain dikit-dikit juga nggak apa-apa. Dan tentu saja seluruh peserta seminar nasional yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada guru saya, senior saya, Profesor Abdul Jamil yang sudah mengundang saya ke Unisnu ini. Walaupun sempat ada perubahan jadwal dari yang rencana awal beliau menyampaikan surat ke saya. Nah, kalau yang tidak bisa dinego lagi itu panggilan Tuhan, itu nggak usah dinego. Karena ayatnya la yastakhiruna sa'ah wa la yastaktimun kan ya ini. Oh, saya lupa didampingi Pak Darmadi, Ketua Balai Guru dan Tenaga Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudayaan Jawa Tengah. Saya tentu saja senang berada di sini dan mesti akan jadi berita besar karena judulnya Mendikbudayaan yang Syeku Muhammadiyah masuk NU gitu. Nggak masuk NU. Mesti jadi berita besar gitu. Padahal selama menjadi Mendikbudayaan ini saya sudah keluar masuk pesantren dan pesantren-pesantren besar yang dikelola oleh para kiai besar NU sudah saya kunjungi lah gitu. Saya terakhir ke pesantren Amanatul Ummah di Surabaya. Kampusnya dua kan, ada di Mojokerto, ada di Surabaya. Saya di Surabaya ketemu Profesor Asep Saifuddin, Ketua Umum Pergunu. Saya juga sudah ke Tebuireng, bahkan sudah sholat di kamarnya Hadratus Syekh Hasyim As'ari, yang kata Gus Irfan, kalau Mas Mukti sudah sholat di kamarnya Hadratus Syekh itu alamat bakal jadi kiai, kira-kira begitu. Kata Gus Irfan begitu. Sudah ke pesantrennya Kiai Said Akil, baik yang di Ganjur maupun yang di Kempek. Dari saya khawatir malah saya lama-lama tidak menteri Dikdasmen, tapi ini menunjukkan betapa kedekatan saya dengan bapak-bapak dan semua keluarga besar Nahdliyin, karena memang saya tumbuh dalam masyarakat yang sangat kuat dengan tradisi NU, walaupun bapak saya itu Muhammadiyah yang agak garis keras itu. Cirinya itu kalau ada yang naruh sesaji-sesaji itu yang ngobrak-abrik itu bapak Pak Jamil gitu. Ya, tapi saya ketua Jamiyah Maulidiyah, jadi saya hafal bahwa yang ada di berjanji itu Muhammadiyah, NU enggak ada. Itu saya hafal tuh, walamma aradallahu ta'ala ibrozah haqiqatil Muhammadiyah kan. Yang ada Muhammadiyah, NU enggak ada. Jadi kalau banyak warga NU yang masuk Muhammadiyah itu karena yang diberjanji itu Muhammadiyah gitu.
Selain mungkin juga amaliyah Muhammadiyahnya juga lebih ringan kan. Jadi misalnya tarweh NU 20, Muhammadiyah 8 gitu. Subuh NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Jadi ikut Muhammadiyah aja enteng gitu. Kemudian juga tapi kalau puasa kemarin kayaknya banyak ikut NU karena NU belakangan. Nah, saya menduga Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah nanti, saya menduga. Sehingga termasuk nanti ada aliran Mukosirin gitu. Aliran Mukosirin mulainya ikut NU yang belakangan, Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah yang duluan sehingga puasanya 28. Nanti alasannya ikhtilafu ummati rohmah gitu. Rohmah apa gitu? Sejak kapan Hijriah ada 28 gitu? Kan Hijriah itu hanya 29 dan 30. Nah, kalau tahun Masehi ada 28. Karena Februari itu 28, 4 tahun sekali baru ada 29. Jadi ya, tapi itulah kira-kira mahasiswa sekarang pinter-pinter begitu sehingga kita melihat sebuah dinamika yang luar biasa dan saya senang sekali juga karena melihat Unisnu yang tadi Pak Rektor menyampaikan mahasiswanya haula, jadi sekitar 8 juta, saya kira itu mahasiswa sangat besar. Dan saya bangga Pak Bupati karena di Jepara ada kampus Unisnu yang juga sudah terakreditasi unggul tadi itu. Saat ini sebenarnya siap-siap Pak Sotik kalau mau ke atas itu disambut dengan sholawat. Karena biasanya kalau saya ngaji di NU itu mesti sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad, itu artinya siap ke panggung gitu. Kalau selesai hajatan, Allahumma sholli ala Muhammad, ayo udah mulai gitu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad kalau di tradisi NU itu maknanya banyak sekali. Tapi tadi sudah diiringi musik kan, diiringi musik. Jadi saya mikir tadi sudah seperti Muhammadiyah. Termasuk lagunya tadi saya pikir Nasi Daria Pak Jamil, ternyata lagunya Bimbo. Jadi juga sudah ke Muhammadiyahan itu. Saya pikir tadi lagunya Ya Ramadan, Sina ilaika bil ghufran, itu saya malah apal itu karena orang Kudus kan apalnya Nasi Daria. Pengantin baru juga apal Pak Sotik, Nasi Daria juga. Tapi inilah sebuah realitas Islam Indonesia yang tidak dimiliki oleh banyak negara gitu. Sehingga tahun 85 ketika saya baca bukunya Fazlur Rahman itu Pak Jamil yang dulu jadi referensi utama mata kuliah aliran modern dalam Islam itu AMDI itu, Rahman itu menulis dan saya masih hafal kutipan dalam bahasa Inggrisnya itu, dia menyebut bahwa walaupun waktu itu dia masih bilang begini, apparently the original gap between the traditionalists dalam kurung Nahdlatul Ulama and the modernists dalam kurung Muhammadiyah has been almost closed gitu. Jadi kalau Muhammadiyah kan yang dihafal kitab bahasa Inggris. Kalau NU kan kitab bahasa Arab. Nah, dia memprediksi pada tahun itu setelah dia ke Indonesia mengobservasi Islam Indonesia, Fazlur Rahman itu melihat bahwa nampaknya ya gap antara tradisionalis modernis itu sudah hampir tidak ada, has been almost closed gitu. Walaupun dia masih menggunakan terma lama menyebut NU tradisionalis, Muhammadiyah modernis, yang itu sesungguhnya juga sudah jauh berubah. Karena ya memang yang terjadi has been almost closed itu gitu. Bahkan kalau kita baca bukunya Pak Kunto tentang konvergensi Islam Indonesia itu, Pak Kunto kan menyebut ada 3 konvergensi di Indonesia itu. Pertama, konvergensi antara tradisionalis dengan modernis, kemudian konvergensi antara abangan dengan santri, dan yang ketiga itu konvergensi politik. Nah, Pak Kunto menyebut konvergensi tradisionalis modernis itu terjadi karena pengaruh pendidikan. 2 yang disebut Pak Kunto itu, pertama adalah karena pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang dan jenis pendidikan. Dulu kan sebelum Orde Baru, pelajaran agama itu kan pilihan dan diajarkan karena ada persetujuan orang tua.
Nah, begitu Orde Baru zaman Pak Harto itu, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang dan jenis pendidikan. Akibatnya adalah anak-anak yang belajar di sekolah itu semuanya belajar agama dan diajar oleh guru agama yang sama dan juga menggunakan referensi yang hampir sama. Terutama kalau di sekolah pengaruhnya sangat besar. Tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Jamil, misalnya dengan Pak Wakil Bupati juga kan, ketika tahun 70-an, 80-an kalau orang belajar di sekolah itu kan identik dengan abangan. Nah, kalau yang santri itu ya belajarnya di madrasah gitu. Karena itu saya belajarnya di madrasah di kampung saya itu, yang itu memang madrasah NU kan, sehingga saya hafal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati saya hafal semua itu. Karena kitab yang dipakai itu fasolatannya Kiai Bisri Mustafa. Fasolatan itu. Tafsirnya Al-Ibris juga. Tafsirnya Al-Ibris. Jadi sholawatan ala NU itu insya Allah saya masih hafal. Kalau lupa itu karena faktor usia. Dan yang kedua itu karena faktor IAIN Pak Jamil. Faktor IAIN yang kemudian menjadi UIN itu. Dulu kan orang kuliah ke IAIN itu agak kurang pede ya Pak Sotik ya. Kalau kita naik bis itu kuliahnya di mana? Ini Undip gitu. Kuliahnya mana? IKIP. Tapi terus saja naik bisnya kok lo IKIP kok sampai Tugu Muda kok masih terus gitu kan. Harusnya kan berarti situ nanti nyambung ke mana? Kelut itu loh, jalan Kelut itu. Nah, saking IAIN itu namanya aneh, ada anak kecil gitu foto kemudian, oh ini kampusnya 1A 1N gitu. karena saking tidak jelasnya IAIN itu Pak Jamil ya. Iya. Tapi saya seandainya tidak kuliah di IAIN juga nggak jadi menteri saya kira. Karena barokahnya di situ sebenarnya. Jadi lulusan IAIN itu lulusan yang serba bisa. Nah, di situ ada bukunya teman-teman PPIM itu. IAIN dan Pembaharuan Islam Indonesia itu, yang riset itu memperkuat apa yang ditulis oleh Pak Kunto, bagaimana pendidikan agama khususnya IAIN itu berperan dalam arus modernisasi Islam di Indonesia dan membangun konvergensi itu. Sehingga sekarang kalau mengundang misalnya imam sholat tarawih gitu yang dari IAIN itu biasanya nawari ini 8 apa 20 itu biasanya sudah, karena dia bisa kilahuma, dua-duanya boleh gitu. Gitu kan, jadi sudah bisa, dalilnya bisa dicari karena koleksinya banyak, koleksi dalilnya banyak gitu. Nah tapi sekarang trennya itu yang 8 tarawih itu, terutama di perumahan-perumahan. Bukan karena Muhammadiyah, tapi karena lebih ringkas. Karena lebih ringkas. Makanya pernah ada kan Pak Jamil ini juk kan, anak muda sholat di salah satu masjid NU sedang perjalanan begitu. Sholat subuh. Nah, terus dia tidak kunut. Nah, sama kiainya itu dipanggil. Kamu tadi sholat subuh ya? Ya Pak Kiai. Kamu kok tidak kunut? Ya Pak Kiai. Kamu Muhammadiyah ya? Enggak Pak Kiai. Terus kenapa enggak kunut? Saya tidak hafal gitu. Jadi jangan dikira kalau nggak kunut itu mesti Muhammadiyah gitu. Kelompok yang tidak hafal ini juga banyak gitu. Nah itu yang harus diurusi gitu loh, daripada geger terus soal baina 8 sama baina 20 itu sudah sama taruh masing-masing begitu kan. Yang diurus itu yang begini-begini ini yang nggak hafal itu gitu. Nah, kita tuh sering lupa dengan yang kita sering menyebutnya dengan the neglected itu atau mungkin the ignored gitu, kelompok yang dia itu kita abaikan, padahal sesungguhnya komunitas seperti itu mungkin jumlahnya banyak. Nah karena itulah maka saya senang berada di sini, selain saya takzim kepada Pak Jamil, guru saya dan juga mentor saya, karena Pak Jamil tahu betul kecilnya saya seperti apa sejak di KMKS itu, dan beliau tokoh inspiratif karena waktu saya mahasiswa belum sudah dosen. Orang Kudus ada yang pinter ya jadi dosen gitu Pak Jamil, apalagi sudah kemudian kuliah ke Belanda, kalau ceramah ngutip ke Belanda-Belandaan begitu gitu tuh.
Itu menginspirasi saya betul itu Pak Jamil. Beliau nggak sadar itu. Beliau nggak sadar. Termasuk Pak Nur Ahmad itu juga dulu juga begitu menginspirasi saya itu. Apalagi beliau kan memang juga orasinya hebat itu. Hebat-hebat ya orang Kudus itu gitu. Saya pernah nulis artikel, saya ingat itu lagi seminar KMKS, diskusi di KMKS di rumahnya Mbak Ida Nur Qasim itu Pak Jamil. Saya nulis makalah itu judulnya itu Pemimpin Asli Kudus gitu. Tahun itu ternyata terjadi itu Pak. Saya nggak bayangkan bahwa tiba-tiba saya jadi menteri itu tidak pernah ada dalam mimpi saya. It's beyond my childhood dream lah kira-kira itu. Itu melampaui mimpi masa kecil saya. Bahkan masa kecil saya pun juga saya nggak punya mimpi. Ya karena wong desa gaweane ngarit itu. Tadi cerita sama Pak Jamil sama Pak Wakil Bupati gimana golek susah manuk gitu. Sampai apal ono peking kaji bareng itu. Itu manuk peking sing hajinya nggak pakai kuota itu pakai kaji itu. Sing memberi nama juga siapa ono manuk kaya munggah kaji gitu. Sampai saya hafal itu tadi cerita Pak Jamil kalau golek pakai kaji itu mesti susunya mesti neng wit tebu gitu. Nanti kalau golek itu susu manuk ciplukan itu neng ke sawah-sawah di pohon-pohon apa di padi itu sampai apal saya itu kan memang anak desa betul lah gitu. Tapi karena pendidikan maka ya alhamdulillah diberikan oleh Allah ditakdirkan menjadi menteri, dipercaya oleh Pak Presiden. Itu karena pendidikan, sehingga pendidikan itu kan sarana mobilitas sosial juga. Nah sama dengan tadi yang ditulis oleh PPIM itu, bagaimana IAIN itu merubah landscape keislaman Indonesia dan melahirkan generasi profesional yang dulu Pak Mukti Ali itu kan tesisnya itu kan The Administration of Islam in Indonesia itu kan menyebut didirikannya lembaga seperti IAIN dan sebagainya itu kan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada awalnya. Awalnya kan begitu. Jadi kalau sudah kuliah kok ke IAIN itu bakal jadi pegawai gitu. Dan memang betul kan Pak Jamil PNS, Pak Sotik PNS, Rifan dan yang lain-lain PNS itu ya memang begitu. Sehingga kalau sampai lulus IAIN kok tidak pegawai itu diragukan ke IAIN-nya itu. Pada zamannya gitu, pada zamannya. Nah, karena itu pendidikan punya pengaruh yang sangat besar dalam membangun perubahan dan kemajuan masyarakat di suatu negara itu. Nah, saya kira ini mukadimah yang pertama lah gitu. Nah, yang kedua kepada tema ini tadi, Profesor Sotik tadi menyebut, Pak Profesor Jamil juga menyebut tentang deep learning itu. Ya ini memang kebijakan saya yang saya jadikan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Ada yang memang sejak awal-awal jadi menteri itu nanya macam-macam gitu. Kemudian nanti apalagi perubahan-perubahannya, jangan-jangan semuanya diganti gitu. Terus kemudian saya pakai berseloroh begitu. Ya kalau tidak ada yang diganti, untuk apa menterinya ganti? Saya bilang gitu aja. Itu saya kira cara ngeyel orang Kudus itu. Nah kalau menterinya ganti terus kebijakannya sama, nah untuk apa diganti? Pak Wakil Bupati, Pak Bupati kan mesti punya visi yang beda dengan bupati sebelumnya. Tetapi saya pakai kaidah fikih itu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah itu. Itu yang saya pakai. Jadi yang sudah benar kita pertahankan, yang tidak benar kita perbaiki. Sehingga kurikulum tidak saya rubah. Lalu masalahnya di mana? The problem is not within the curriculum itself, but the approach to teaching itu, the strategy of teaching itu yang bermasalah gitu. Makanya kan sekarang mau K13 silahkan, mau Merdeka juga silahkan, tidak saya rubah. Tapi pendekatannya yang saya rubah karena saya ini kan tarbiyah. S1-nya tarbiyah, jurusan pendidikan agama Islam. S2-nya Australia, jurusan psikologi pendidikan. S3-nya UIN Jakarta, saya ngambil konsentrasi sosiologi pendidikan Islam. Jadi ya disitulah memang ruang saya itu di situ. Jadi ya pendidikan sehingga saya tahu the root of the problem itu di mana saya tahu gitu dan bagaimana mengatasinya saya tahu. Selain saya kan 12 tahun di Badan Akreditasi. Di Badan Akreditasi saya 12 tahun di Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. 2 tahun menjadi Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi saya bukan mu'alaf untuk soal pendidikan itu gitu.
bukan mu'alaf dan juga tidak termasuk muhajirin juga tidak gitu. Saya sudah mukimin lah gitu, 14 tahun gitu. Apalagi sebagai ketua BAN itu kan saya tahu bagaimana data potret pendidikan itu kan saya tahu, saya pegang datanya. Karena hampir semua kebijakan mulai dari menterinya Pak Nuh, kemudian Mas Anies itu kan semua datanya ada di saya. Sehingga masalahnya di mana saya tahu gitu. Karena itu kemudian saya mencoba memperbaikinya karena ada teori yang mengatakan begini, kalau Anda ingin merubah keadaan suatu bangsa, rubahlah pendidikannya. Dan kalau Anda ingin merubah pendidikan, rubahlah dari dalam kelas. Gitu. Nah, merubah dari dalam kelas itu ada 3 kalau mau kita buka. 1 yang dirubah adalah gurunya. Yang kedua adalah isinya itu. Kemudian yang ketiga, pendekatannya. Itu yang sekarang saya lakukan. Karena itu saya menerapkan namanya deep learning, itu bukan sesuatu yang baru. Tapi saya menjadi punya alasan selain saya pegang data, juga ada data-data baru yang memperkuat. Misalnya UNESCO itu kan menengarai ada banyak gejala di banyak negara yang dia sebut dengan schooling without learning. Dia sekolah tapi nggak belajar. Gitu. Ya datang ke sekolah, tapi di sekolah dia tidak belajar. Yang itu bisa kita lihat, dampaknya adalah dari misalnya kemampuan mereka membaca, literasi. Dia baca tapi tidak paham. Kemudian numerasi juga begitu. Dia ngitung tapi nggak punya logika berhitung. Itu problem yang UNICEF menengarai itu. Kemudian juga kita seringkali yang di-entertain, biasanya kalau para mahasiswa mungkin sebagian dosen nulis kualitas pendidikan itu kan selalu merujuknya skor PISA. Itu aja sampai lecek gitu, bolak-balik skor PISA, bolak-balik skor PISA gitu. Skor PISA-nya jelek, iya tapi so what gitu loh gitu. Kalau sudah tahu jelek, terus apa yang harus dilakukan kan begitu. Nah disitulah mumpung saya jadi fa'il, jadi amil, saya coba rubah. Menteri ini kan fa'il dan amil kan. Kita coba rubah memperbaikinya dari dalam itu. Pendekatannya tadi disampaikan oleh Pak Sotik, oleh Pak Jamil itu menghafal tapi tidak paham yang dihafal itu. Ya seperti dulu waktu saya belajar i'rab itu kan fa'ala sayhu fi'il madhi maknane wos gawe sapa dheweke lanang siji yaf'ulu sayhu fi'il mudhari lagi gawe. Yang tak hafal tapi begitu dikasih kalimat, dikasih kitab, ya mbuh ra weruh. Gitu. Karena nanti kalau ulangan itu yang keluar gitu. Nah, masa mau begitu terus gitu kan. Karena itu maka harus ada perubahan-perubahan dalam pendekatan ini. Yang kedua ada persoalan karakter. Kan sekarang beredar video kan, videonya sebagian video daur ulang itu. Yang anak murid gebuk-gebukan, kemudian yang akhlakul madmumah itulah. Akhlak tercelanya itu kan diedarkan lagi sekarang gitu. Dan saya agak apal itu nanti ininya Pak Jamil, algoritmanya itu nanti menjelang hari pendidikan nasional, menjelang hari guru, video-video begitu tuh keluar lagi. Jadi memang ada yang mengeluarkan lagi seperti album lagu-lagu itu. Dan saya agak apal dan videonya sama. Nah problemnya adalah yang nonton video itu tidak paham peristiwanya kapan. Termasuk sebagian itu profesor-profesor yang tidak paham itu kirim ke saya. Tak bilang Pak itu peristiwanya sudah sekian tahun yang lalu. Sudah diselesaikan masalahnya. Tapi residu itu dikeluarkan lagi pakai teori algoritma itu. Nah tapi sudahlah itu kan konsekuensi dari dunia yang terdigitalisasi kan. Ada problem karakter. Yang sebagiannya karena apa? Sebagiannya mohon maaf ya, karena guru memahami tugas guru itu hanya 3, padahal menurut undang-undang itu kan 5 tugas guru itu. Menurut undang-undang guru dan dosen kan guru itu menyiapkan materi pembelajaran, mengajar, menilai, membimbing, dan meningkatkan kemampuan. Nah guru kita tuh berhenti pada 3 ini. Anggar wis nggawe RPP, bikin RPP-nya juga malas karena bikin RPP nggak ada RP-nya. Males itu RPP nggak ada RP ya copy paste aja gitu. Nah yang kedua asal sudah mengajar merasa sudah selesai kan,
Kemudian kalau sudah setor nilai, sudah kholas kulluhum tamam gitu. Udah selesai gitu kan. Gitu. Yang membimbing dan meningkatkan kualitas ini tidak dilakukan oleh guru. Gitu. Ya tidak termasuk guru yang di sinilah. Kalau termasuk ya termasuk kena random sampling gitu kira-kira begitu. Nah, masa mau begini terus gitu. Sehingga kemudian saya mencoba melakukan perubahan-perubahan, guru saya tingkatkan kualitasnya. Ya kan, sehingga yang belum S1 kita berikan S1. Terima kasih Pak Rektor sudah bermitra dengan kami untuk program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Terima kasih karena tahun ini insya Allah 150.000 RPL dengan beasiswanya 3 juta per semester transfer ke rekening kampus ya, bukan ke rekening guru. Kalau ke rekening guru bisa jadi nanti peruntukannya berbeda. Saya agak tahulah sebagian guru itu begitu tunjangannya naik, itu yang meningkat bukan kinerjanya Pak Wabub, tapi tunggangannya yang naik. Gitu. Tapi guru tertentu, tidak semuanya. Mungkin kalau di data ya kira-kira minal ghoribin lah gitu, kelompok minoritas. Tapi ada yang begitu. Makanya ada yang canda, di Jakarta itu ada canda. Kalau ada orang mengendarai mobil merek tertentu, kok mertenggeng, ora kiwa, ora tengen gitu, maksudnya mertenggeng gitu. Itu biasanya komentar, kalau biasanya sopirnya ibu-ibu gitu. Ini agak bias gender ini. Tapi memang kadang-kadang sebagian ibu-ibu itu sign kanan, beloknya kiri. Yang kedua, ada yang canda, kayaknya yang guru yang baru dapat sertifikasi itu. Makanya kalau guru zaman dulu itu sudah naik motor Suzuki itu ya Pak Jamil ya. Suzuki apa tuh? Ya pokoknya yang agak nyelolor itu loh. Wah itu sudah top itu. Sekarang kan parkirnya sudah mobil-mobil semua itu guru-guru itu. Ya kan? Minal jawalah ila sayyarah itu sudah meningkat itu. Jawalah itu sebenarnya ya ontel itu kan, ontel itu. Jawalah itu kan sepeda motor, kalau sepeda ontel itu kan darojah kan. Darojah itu. Nah, udah mulai meningkat itu, tapi mengajarnya bagaimana? Ya mengajarnya ya istiqomah itu. Enggak ada perubahan gitu. Jadi kalau masuk kelas itu muridnya ngapalkan itu mesti, ayo anak-anak buka halaman sekian gitu. Nanti kalau lagi tidak mood ya harus sudah tanggal tua, kalau sekarang sih semua karena tanggal muda semangat itu, berseri-seri gitu. Nah, harus dirubah yang seperti ini. Kita tingkatkan kualitasnya, kita berikan pelatihan kan. Sehingga sekarang kan pelatihan-pelatihan untuk guru banyak sekali sekarang. Termasuk pelatihan pembelajaran mendalam, termasuk pelatihan keBK-an. Nah, kembali kepada deep learning, ada masalah menyangkut tadi schooling without learning. Apalagi sekarang di era AI itu ada buku menarik itu, How AI Will Change Our World itu, bagaimana AI itu akan merubah dunia kita. Anak-anak kita itu kan menjadi anak-anak yang memiliki problem karena pengaruh penggunaan teknologi digital itu kan mereka memiliki perhatian yang pendek. A very short attention span gitu. Enggak konsentrasi anak-anak kita itu. Karena apa ya, terbiasa terpapar oleh media yang memang pendek-pendek. Kalau buka TikTok itu kan pendek-pendek. Kadang-kadang baru ngetik sudah muncul talk yang berikutnya. Begitu terus-terusnya akhirnya dia tidak punya kemampuan berkonsentrasi yang panjang. Dan itu sangat terasa. Ditambah munculnya generasi scroll society itu. Scroll aja gitu. Jadi kalau baca berita, baca judulnya, isinya apa itu ya enggak dibaca gitu. Sehingga beberapa media abal-abal atau media yang butuh clickbait itu cari judul yang sensasional. Awalnya jadi menteri Pak Jamil, saya tuh dikerjain oleh salah satu media. Judulnya itu Profil Mendikdasmen Abdul Mukti dan Perempuan yang Diselingkuhi. Edan enggak itu? Rupanya dia itu lagi nulis berita 10 topik di media dia itu. Salah satunya ada profil saya, salah satunya ada artis yang suaminya selingkuh gitu. Tapi di berita dibuat begitu. Istri saya sambil senyum-senyum gitu, Pak ada berita menarik apa gitu. Saya tadi baca di media ada begini, saya sudah tahu, saya bilang gitu. Saya sudah tahu duluan gitu. Apa coba? Itu kan yang perempuan yang diselingkuhi, saya bilang gitu.
Karena sempat viral itu. Nah, masyarakat yang begini kan tidak boleh dibiarkan. Itu. Kita itu mengalami namanya cultural lag ya Pak Jamil ya. Cultural lag itu artinya apa? Kita pakai teknologi yang smart, tapi orangnya tidak smart gitu. Teknologinya canggih, tetapi perilakunya tidak match dengan itu. Makanya survei Microsoft tentang keadaban digital Indonesia itu kan yang paling buruk kan. Itu kalau saya kadang-kadang tracking komentar bagaimana orang itu membaca kebijakan kementerian itu saya nggak kebayang itu. Digital Civility Index itu kita tuh luar biasa. Yang namanya ghibah digital itu. Ghibah digital itu saya kira dosanya murokab itu. Karena kan diviralkan. Kalau dulu kan ghibahnya sambil golek tumo. Nah, sekarang ghibahnya pakai jari. Itu. Tajasus digital. Tajasus digital itu bahasa medianya itu namanya doxing. Dari Pak Wakil Bupati yang keren ini, itu yang dicari lemahnya saja dicari gitu itu di profiling. Rusak kan kalau masyarakat begini ini, sehingga harus kita perbaiki. Nah, saya ingin memperbaiki dari sisi softnya itu. Ya, cara mendidiknya, pendekatannya itu kan sisi softnya. Hardnya adalah perbaikan fisik. Jadi digitalisasi, revitalisasi itu kan fisik. Itu raganya, badannya, jiwanya ya di situ pendidikan itu. Pak Bupati insya Allah kalau tambahan 60.000 di tahun 2026 ini disetujui DPR, Jepara bisa banyak lagi Pak revitalisasinya insya Allah. Digitalisasi kan sekarang satu sekolah satu IFP. Insya Allah kan nanti tahun ini 2026 satu sekolah secara bertahap kita kirim nanti akan dapat tambahan masing-masing sekolah 2 atau 3 IFP Pak. Jadi tidak dikurangi dana pendidikan dengan MBG itu tidak dikurangi, nggak benar itu malah tambah itu. Tapi saya bilang begini itu dibully juga, tapi nggak apa-apa dibully, nggak apa-apa. Itu kan bully hasanah. Itu. Dan termasuk tadi soal MBG misalnya Pak, MBG itu yang salah kan tidak MBG-nya, yang salah adalah SPPG-nya, golek duit kebangetan gitu loh. Karena itu kan kemarin saya menyampaikan kaidah fikih itu kan di gubernuran itu. Jadi jangan karena ada yang keracunan itu kemudian MBG-nya dihentikan, tapi pelayanannya yang diperbaiki. Saya pakai kaidah fikih ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sing ora iso dienggo kabeh aja dibuak kabeh. Diperbaiki, MBG-nya jalan terus, kekurangannya diperbaiki. Pak Presiden juga mengatakan begitu kok. Jadi kalau saya masih kaidah fikih orang tambah yakin itu biar ngajiin ini pondok endi gitu. Tapi inilah yang mau kita perbaiki di pendidikan itu sehingga kemudian solusinya adalah deep learning itu. Deep learning itu tidak baru. Saya ketika ditanya banyak wartawan, deep learning itu satu pendekatan pembelajaran yang sudah diterapkan di negara-negara Skandinavia itu sudah pertengahan tahun 70-an pendekatan ini diterapkan. Makanya kalau Finland itu bagus, Norway itu bagus karena sejak awal mereka menerapkan itu. Waktu saya kuliah ke Australia itu, saya mengambil mata kuliah yang satu mata kuliahnya itu Social Dimension of Teaching, kemudian juga mata kuliah Teaching for Learning, dan satu lagi mata kuliah Cognitive Psychology and its Implication itu. Yang lain-lain juga ada yang saya ambil, tapi 3 itu yang mempengaruhi pikiran saya tentang pendidikan. Di situ orang belajar itu yang menentukan kan prosesnya. Nah, proses belajar itu ada surface learning process, ada deep learning process. Gitu. Surface learning process itu ya belajar, yang penting wis tak ulang, yang penting sudah saya ajarkan, paham tidak paham sudah urusan belakangan. Kalau ada ulangan, itu ulangannya ya yang reproduktif, yang ditanyakan apa, nanti soalnya keluarnya apa. Gitu. Menghafal itu tidak salah.
Sangat penting menghafal, tapi menghafal tidak mengerti maknanya, itu yang masalah. Gitu. Nah itu yang membuat kemudian orang bicara mengenai HOT kan, higher order thinking skills gitu. Itu kan penerapannya. Tapi esensinya adalah pada prosesnya itu. Makanya deep learning itu teorinya, konstruksi teorinya adalah teori information processing. Yang di situ disebutkan belajar itu hasilnya ditentukan oleh 3P, pre-search, proses, dan produk. Jadi produk itu ditentukan oleh pre-search dan proses. Pre-search itu adalah semua yang dibawa oleh murid sebelum dia ke ruang kelas, sebelum dia mempelajari sesuatu itu namanya pre-search. Bisa pengalaman hidupnya, bisa ilmu yang sudah diketahui sebelumnya, atau bisa persepsi dia mengenai sesuatu yang akan dipelajari. Itu namanya pre-search. Baru kemudian proses. Nah ketika kita bicara proses, maka proses itu dipengaruhi oleh yang pertama ini. Kalau yang kita ajarkan itu sesuatu yang dia sudah biasa, dia cenderung tidak memberikan perhatian. Atau kalau kita menampilkan sesuatu itu tidak menarik, dia cenderung tidak memberikan perhatian. Sehingga dalam proses itu, ada 3 yang menentukan. Satu adalah attention itu, perhatian. Attention itu definisinya adalah allocatable mental resources, itulah attention. Perhatian itu adalah proses mental yang kita bisa fokuskan, bisa ditaruh di mana perhatiannya. Yang kedua adalah bagaimana dia memahami informasi yang diterima. Disitulah nanti ada coding dan seterusnya itu, ada interpreting, baru kemudian bagaimana dia menyimpannya. Menghafalnya, menyimpannya itu, memorize-nya itu seperti apa. Nah, memori itu kan ada 2, ada short term memory, ada long term memory, dan seterusnya itu. Nah, baru kemudian penggunaannya, itu nanti tergantung dari 2 proses sebelumnya itu. Sehingga prinsip dasar dalam deep learning itu, kalau secara filosofinya itu humanistik. Yang kata kuncinya adalah memuliakan peserta didik. Karena pada dasarnya semua murid itu punya kemampuan dan mereka harus kita hormati. Nah di sini saya mulai menggunakan, kalau di naskah akademiknya ayatnya tidak muncul Pak Jamil, Pak Yai. Kalau naskah akademiknya ayatnya tidak muncul. Tapi yang tidak muncul itu adalah walaqad karramna bani Adam itu. Allah itu memuliakan manusia, anak Adam. Sehingga semua murid itu harus kita muliakan, apapun keadaan dan kemampuan intelektualnya, itu harus kita muliakan. Jangan kita hakimi murid itu dari penampilannya. Jangan kita hakimi murid itu dari misalnya kemampuannya menjawab pertanyaan. Karena murid punya kemampuan yang berbeda, fitrahnya itu, fitrah akliyahnya itu berbeda. Gitu. Nah kuncinya di situ, memuliakan, memuliakan. Yang kedua, kata kuncinya adalah engagement. Engagement itu kira-kira apa ya? Ya nempel terus gitu, nempel terus. Kalau orang itu tunangan itu kan engage kan gitu. Makanya biasanya terus tukar cincin gitu. Nah, cincin itu kan nyambung itu, harapannya engage terus. Kalau nanti cincinnya putus berarti rusak. Kalau rusak didol, dikilo, ditimbang gitu. Nah, engagement itu artinya apa? Murid itu harus terus connect dengan gurunya selama proses. Selama proses harus engage terus gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka itu bisa menilai keberhasilan pembelajarannya. Jadi nggak ada blum-bluman. Cuma kalau sudah sekian lama kita tuh belajarnya belum terus, belum itu, nanti ini masuk C berapa ini? C berapa? Belumnya belum terus itu. Padahal dalam deep learning itu kita tidak pakai belum, kita pakainya solo. Self-observed learning outcome. Self-observed learning outcome itu zikir sebenarnya Pak Yai. Tadzakur itu, yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan itu kan engagement. Eling Gusti Allah terus menerus itu kan engagement. Yang berikutnya engagement itu adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim, itu kan dia evaluasi diri itu.
kurangku ning ndi, carane dandani piye gitu. Dalam teori itu disebut dengan belajar metakognitif yang dia menerapkan pendekatan namanya executive learning strategy. Di sini keluar tarbiyah saya sudah. Mohon maaf Pak Jamil, Bapak kan Usuluddin. Sehingga dari situ maka dengan deep learning itu materi pelajarannya dikurangi. Ora usah oke-oke sing disinaoni. Tetapi pendekatan dan pemahamannya itu yang diperdalam. Nah, sebelumnya kan pembelajaran kita kan kejar tayang. KKM-nya ngejar 75. Kalau enggak kena temuan pengawas gitu kan. Nah, jadi sekarang kita kurangi, sudah terbit peraturan menteri tentang standar isi itu. Yang di situ materi kita kurangi. Yang diajarkan itu yang most esensial. Yang paling penting itu yang diajarkan. Sedikit, tetapi dia bisa menerapkan. Makanya kan pilarnya itu kan mindful, meaningful, dan joyful. Mindful itu artinya berkesadaran. Dia belajar, dia ngerti apa yang akan dia pelajari, bagaimana cara mempelajarinya. Meaningful itu yang saya pelajari ini manfaatnya apa, gunanya apa. Untuk kehidupan, untuk kepentingan ilmu, dan berbagai hal lain yang membuat belajar itu punya makna. Orang belajar menghitung segitiga. Itu untuk apa setelah dia tahu segitiga itu? Apa hubungannya dengan bangun rumah misalnya? Sehingga pembelajaran itu, tadi kita cerita-cerita sambil ringan menunggu acara itu kan, harus dikontekstualisasikan. Tapi kontekstualisasi ini beda dengan CTL dalam pendekatan sebelumnya. Kontekstualisasi ini adalah bagaimana mendekatkan yang dipelajari itu sehingga kemudian aplikatif gitu. Tapi aplikatif tidak selalu teknikal, Ketika kita mengajarkan misalnya mengenai segitiga, tidak harus mulai rumus segitiga, mungkin Pak Guru ke tembok ini kemudian bikin bidang dan seterusnya, atau disuruh murid itu ke lantai. Kalau lantainya keramik itu kemudian bagaimana di situ ada berapa bidang segitiga yang bisa kamu buat dari segi 4. Itu kan nanti dia kontekstual. Kemudian dibuat contoh, ada nggak bangunan gedung ini yang merupakan bentuk matematika dan seterusnya, itu mendekatkan yang dipelajari dengan realitas. Ini menjawab berbagai kritik bahwa pendidikan itu, ini kan ada dua aliran dalam menilai pendidikan kan. Satu itu aliran standar, yang kedua aliran relevansi. Standar itu tetap perlu untuk menjadi alat ukur yang baku tentang pencapaian. Relevansi itu sangat diperlukan untuk memberikan murid kita bekal setelah dia itu selesai belajar. Gitu. Makanya ada bukunya Harari itu 21 Lesson for 21st Century. Di bagian awal itu dia menyebut bahwa dunia itu akan mengalami penjajahan yang lebih berat dari penjajahan politik. Dia menyebut penjajahan itu adalah big data dictatorship gitu. Nah, kemudian yang kedua dia menyebut pendidikan itu pada waktunya banyak yang dipelajari orang itu tidak berlaku, ketinggalan karena apa? Tidak relevan lagi. Sehingga masalah yang sangat serius adalah irrelevant. Tidak relevan. Karena tidak relevan itulah maka yang dipelajari itu menjadi tidak berlaku. Sekarang dipelajari ternyata di luar sudah tidak ada lagi. Karena itu pembelajaran harus mengajarkan tidak hanya hard skill tapi juga soft skill. Nah, soft skill itulah yang transformatif yang bisa diterapkan untuk berbagai macam keadaan dan itu yang kemudian diperlukan. Ya, kalau kita lihat World Economic Forum 2025 itu kan skill yang paling diperlukan dalam dunia kerja itu nomor satu kan analytical thinking, kemampuan berpikir analitis gitu. Yang lainnya ya yang saya sebut dengan critical thinking, communication, collaboration, creativity itu tetap ada. Tapi yang nomor satu sudah analytical thinking, kemudian kemampuan lagi adalah kemampuan AI dan coding. Disitulah kenapa kemudian kita ajarkan AI dan coding, kita berikan pendalaman-pendalaman pada konteks ini. Yang sebenarnya deep learning itu tidak asing. Nah, di antara kitab yang menjadi referensi itu Ta'limul Muta'alim. Gitu. Itu kalau kita baca Al-Lantanul Ilma ila Bisitatin itu kan di situ sebenarnya deep learning itu. Orang usah kesusu, rasa oke-oke. Yang penting teman-teman cerdas kemudian dibaleni.
Itulah deep learning sebenarnya. Sekian tahun Imam Azharuddin sudah menyampaikan itu. Azharuddin diresonasi oleh Imam Syafi'i kan. Udah diresonasi di situ. Sempat tim saya kan tidak ada yang dari UIN kan yang nyusun itu. Tapi yang UIN kan saya satu-satunya. Ya tak bilang kalau ngutip siapa misalnya John Dewey boleh. Ya, ngutip siapa boleh. Kenapa ngutip Zarnuji nggak boleh? Kan sama-sama pendapat orang juga gitu. Kan nggak ada hubungannya dengan agama. Itu kan soal pendapat tentang pendidikan. Nah baru kali ini saya kira naskah akademik di kementerian itu ngutip kitab kuning itu. Baru kali ini tuh. Coba aja dicek dulu-dulu itu. Nah karena apa? Ya ilmu itu universal. Nah deep learning inilah yang coba kami lakukan. Sehingga karena itu maka perubahan-perubahan dimulai dari situ. Gurunya kita latih dan pelatihannya itu pelatihnya tidak bayar ya Pak Kadis ya. Pelatihnya tidak bayar, sebagian dibiayai APBN, sebagiannya juga APBN. Sebagian APBN melalui dananya Pak Darmadi, sebagian melalui dana BOS. Dana BOS itu dana APBN, bukan dana guru itu. Dan dana BOS itu peruntukan sebagiannya adalah untuk pelatihan. Makanya sekarang Pak Wabub kami ada kebijakan 1 hari belajar guru. Dalam 1 hari itu guru tidak harus mengajar, tapi digunakan untuk belajar. Dihidupkan MGMP dihidupkan, KKS dihidupkan lagi, supaya guru belajar. Dan karena guru 1 hari belajar, maka dia terus mengajar 24 jam. Dia bisa ngajar cukup 16 saja. Nanti sampai 24 itu dari dia ikut pelatihan, dari dia menjadi guru wali. Sehingga sekarang semua guru itu harus ikut pelatihan ke BK-an, pelatihan BK. Kita kembalikan BK pada khitohnya. Karena selama ini kan guru BK itu dikenal sebagai guru tukang menghukum. Itu menurut saya bid'ah itu. Khitohnya guru BK itu ya mendampingi murid, kemudian menyemangati, bahkan kalau perlu, misalnya murid ini mau ikut lomba, sekolah tidak punya duit, gurunya itu yang ngongkosi, tak ongkosi lomba gitu. Saya ingat guru MI saya dulu tuh Pak Jamil, namanya Pak Ilham itu, guru ini inspiratif. Secara akademik nggak pinter-pinter amat Pak Ilham itu. Malah kadang-kadang kalau materinya nggak menarik, tak suplai saya Pak. Dan Pak Guru tahu kalau yang nyuplai itu saya, Pak Ilham itu. Beliau itu yang mengenalkan saya dengan dunia seni terutama drama itu. Diajari drama sama beliau. Terus sempat ikut lomba cerdas cermat sekecamatan. Kecamatan Gebok itu. Campur SDMI. Sekolah MI-nya nggak punya uang. Dibonceng ke sepeda sama Pak Ilham itu. Bonceng sepeda. Lombanya karena banyak orang. Jadi pertanyaannya apa ditulis. Serahkan pada sampingnya dibacakan gitu. Nah alhamdulillah saya nomor 10. Nomor 10 itu nggak juara itu. Ya juara 10. Terus kemudian Pak Ilham ini menghibur saya, Mukti nggak apa-apa. Ini kan sekecamatan SDMI. Itu kalau saya lihat MI yang paling tinggi itu kamu Mukti. Jadi di tingkat MI juaranya kamu nomor 1 gitu. Itu cara guru menghibur muridnya gitu kan. Itu sampai dibonceng sepeda saya itu. Itu. Nah itulah diantaranya tugas guru itu begitu. Mendampingi muridnya, menyemangati muridnya, membangkitkan mimpi-mimpinya gitu. Itu Pak Ilham itu guru saya, mudah-mudahan saya belum pernah ketemu lagi, tapi kalau nanti beliau masih hidup saya akan ke rumahnya itu. Bagian dari menghormati guru. Nah, semua guru harus punya tugas itu, saya tidak boleh lagi nanti ada murid apa gurunya membiarkan. Dan itu dihitung, Pak Kadis sudah punya kan, hitungan dari kami sudah turun kan permennya, sudah turun, jadi menghitungnya berapa, itu dihitung. Sehingga guru itu harus menjadi guru wali, semua guru harus menjadi guru wali. Berapa muridnya itu tergantung dari rasio guru dan murid. Gitu. Yang kedua, guru harus ikut pelatihan, dan pelatihannya itu Pak Wabub itu dihitung juga dengan pemenang 24. Dan MGMP bisa mengadakan pelatihan-pelatihan, bisa difasilitasi oleh balai guru, atau bisa difasilitasi oleh misalnya seperti Unisnu ini, itu ada dananya juga, ada dananya Pak Darmadi ya, ada dananya. Jangan khawatir, jadi kalau kami membuat kebijakan itu enggak hanya nyuruh, tapi juga ngongkosi gitu. Nah yang ketiga, guru juga harus aktif di kegiatan di masyarakat. Itu juga bisa dihitung.
aktif di NU, aktif di Muhammadiyah, aktif di PGRI, itu bisa dihitung sebagian dari pemenuhan 24 itu. Jadi jangan sampai guru ini menjadi guru ketika di kelas atau di sekolah, di masyarakat dia tidak jadi guru lagi. Kami ingin mengembalikan guru itu ya 24 jam dalam satu minggu. Di kampung dia itu ya guru, di sekolah ya guru, di ruang kelas dia juga guru. Gitu. Karena apa? Saya meyakini, saya kira kita juga semua yakin ya, ilmu itu akan lebih bisa berpengaruh itu dari keteladanan. Dari keteladanan, uswah. Makanya kan guru itu kan digugu dan ditiru. Dulu waktu ada pengajian itu Pak Jamil di kampung itu suka ada pengajian itu. Kalau guru kencing berdiri atau murid kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, murid kencing menek turi. itu dulu pengajian di kampung begitu. Artinya apa? Guru itu memang harus tampil sempurna, memberikan keteladanan gitu, mendampingi muridnya. Kenapa sekarang banyak sekali anak-anak yang galau? Ada buku judulnya Anxious Generation itu Pak Jamil. Itu mengingatkan kita betapa anak-anak kita ini, generasi Z ini seringkali kesepian karena tidak punya tempat mengadu. Kemudian dia mengadunya ke Meta, kemana gitu kan, dijawab terus gitu kan. Sehingga ada cerita kan anak di Amerika itu umur 15 tahun bunuh diri. Karena dia punya teman di dunia maya itu yang setiap saat diperlukan dia bisa itu. Sampai dia jatuh cinta pada figur di media itu. Tapi kemudian dijawab, saya kan tidak manusia, saya tidak bisa membalas cintamu. Gitu. Bunuh diri sang anak itu. Nah karena itu kita coba kembalikan personal interaction ini, interaksi antar orang ini sebagai bagian dari mengatasi berbagai masalah generasi yang disebut di buku itu Anxious Generation itu. Beberapa kegiatan seperti pramuka, kepanduan kita jadikan ekstrakurikuler wajib untuk penguatan karakter. Karena anak-anak kita ini itu leadershipnya lemah. Kita tuh punya generasi namanya fragile generation. Generasi fragile generation itu saya buat istilah itu 3L itu. Pertama tuh lemot. Nek ditakok itu loadingnya kesuwen gitu, lemot. Mungkin kalau komputer itu RAM-nya udah terlalu rendah atau memorinya udah full lah. Lemot itu. Gitu. Yang kedua itu lelet. Lelet itu artinya apa? Ya lambat itu lelet itu. Nek dikongkon itu klemat gitu. Nah yang ketiga apa kira-kira? Tadi lemot, lelet, kemudian yang ketiga apa? Nah Pak? Loyo. Loyo. Lembek itu, nangisan itu, nangisan, tersinggung sedikit nangis, nanti curhat di medsos gitu. Saya atau lebay ditambah lebay itu gitu. Saya ingat ketika saya menerapkan itu Pak, 7 kebiasaan Indonesia hebat itu, terus ada senam Indonesia hebat, ya saya lihat komentarnya itu ada yang mulai ngomel di situ tuh. Waduh, sudah suruh ngapalkan lagi ini senamnya begini, tapi jalan terus saja sudah. Jalan terus itu. Sekarang yang nonton Pak Jamil lebih dari 200 juta viewernya senam Indonesia hebat itu. Awalnya yo melotak begitu. Tapi begitu jalan terus itu lama-lama juga dia melaksanakan dengan gembira kan senam anak Indonesia hebat itu. Cuma 8 menit gitu. Nah, itu juga pendidikan itu. Karena apa? Ya kalau kemauan anak ini tidak dilawan, ya dia akan tidak mau berubah. Ya kan Al-Ghazali ketika bicara tentang akhlak kan begitu kan. Akhlak itu kan soal rutinitas, soal pembiasaan. Pembiasaan akan menimbulkan kebiasaan, kebiasaan menumbuhkan kepribadian, kepribadian kolektif membentuk kebudayaan. Kan itu sebenarnya rumusnya itu. Teori psikologinya teori threshold gitu. Nah udah nggak apa-apa, jalan terusnya sekarang sudah mulai meluas Pak. Di Jepara sudah ya Pak Kadis ya, 7 kebiasaan, senamnya juga sudah kan ya. 7 kebiasaan yang bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Itu kan kulluhum, itu kan pelajaran pondok. Cuma karena saya menteri, jadi tidak boleh bilang itu pondok. Harus dicari teorinya. Nah, bangun pagi apa gitu kan. Kita kan juga dipisahkan bangun pagi. Sampai kalau Ramadan juga ada tarhiman. Saya dulu pembaca tarhim Pak kalau di kampung Pak.
Tasaharu fa inna fis sahuri barokah gitu kan itu. Kalau sudah sampai akhir bijahi, sudah sampai akhir begitu nanti. Nah, kalau sudah bijahi, wes meh sahur berarti sementek, wes meh imsak gitu. Agak apal loh memang alumni, alumni baca sahur maksudnya begitu. Tarhim itu saya alumni. Itu kan diperintahkan itu loh. Wafil ashari hum yastaghfirun itu kan Quran. Di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Makanya kalau sahabat kebijakan bangun pagi, itu kan sebenarnya minal Quran. Coba karena saya Menteri Pendidikan Dasar Menengah, nggak boleh begitu. Sejak kapan jadi Menteri Urusan Agama Islam kan begitu. Saya cari nanti teori itu, teori-teori lain. Nah, saya pakailah bukunya Robin Sharma, 5 AM Club menjelaskan itu. Yang dia punya formula 20, 20, 20, dan berbagai macam itu. Nah, yang begini ini, yang ingin kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka deep learning itu bukan makhluk baru. Dalam tradisi pendidikan Islam juga sudah ada, pendidikan modern juga sudah ada, tinggal bagaimana kita menerapkannya. Sehingga nanti kemudian belajar itu joyful. Ini saya agak ganti karena sebelumnya kan sudah terlalu banyak yang pakai paikem itu kan. Itu kan sudah melembaga paikem itu apa Pak Sotik paikem itu? Pembelajaran aktif, apa namanya, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, menyenangkan itu dimaknai sebagai fun learning. Fun learning itu dimaknai funny learning. Gitu loh. Kalau fun itu menyenangkan, funny itu lucu. Dan nggak semua hal yang lucu itu menyenangkan. Nah, guru-guru itu seringkali karena pengen melucu, menyenangkan, terus melakukan, mohon maaf, perundungan verbal. Si kuntret sini gitu kan. Saya ingat ada pengalaman yang tidak menyenangkan tapi saya sudah anggap selesai itu. Ceritanya begini Pak, ini ketika saya di MTSN itu, Mas Rifat dulu MTSN atau apa? Di MTSN itu kan ini kan ngerjakan soal matematika, orang ono sing iso gitu. Terus yang ranking 1 di sini siapa gitu? Mukti Pak gitu. Terus saya waktu itu ranking 1 Pak. Ya kalau ranking 1 zaman dulu pinter Pak. Kalau zaman sekarang ya enggak begitulah gitu. Kemudian saya kerjakan begitu rampung kemudian guru saya itu ngene iki ranking 1 gitu. Karena saya itu sudah kecil rambutnya ngecerak gitu. Jadi guru itu melihat saya dari fisiknya, bukan kemampuan mengerjakan soal matematika sekelas ora ono sing iso gitu. Gitu. Nah, guru itu enggak boleh begitu. Walaupun pada akhirnya Pak Guru juga minta maaf setelah saya jadi tokoh itu. Itu. Makanya sudah saya anggap selesai gitu, Pak. Ada lagi Pak itu apa namanya ngapalkan Quran hadis itu kan. Sekelas nggak ada yang ngapal, marah itu Pak Guru Quran hadis itu. Sini ada yang ngapal enggak gitu. Saya memberanikan diri ngacung supaya nggak dianggap sombong kan, saya ngacung belakangan itu. Itu saya ingat waktu itu menghafal Al-Baqarah 177 itu. Akan agak panjang itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi ila akhir ayat itu. Cuwilik ngene apal sing gede-gede ra iso. Mbok yo aja ngomong ngono gitu loh. Jadi guru-guru zaman dulu itu kalau melihat muridnya itu fisik terus gitu. Itu yang saya maksud deep learning itu harus memuliakan, nggak boleh begitu. Gitu. Nah, kalau guru sekarang masih begitu, catat Pak Kadis. Itu bagian dari perundungan yang bisa kita berikan sanksi itu. Nah, karena itu maka dengan 3 prinsip tadi, memuliakan, engagement, dan kemudian menilai diri sendiri, belajar menjadi menggembirakan, joyful, menggembirakan. Menggembirakannya bukan karena lucu, tapi dia merasa sudah mempelajari sesuatu yang baru, dia merasa yang dipelajari itu berguna, dan dia merasa dia bisa lebih baik lagi. Kira-kira begitu Pak Jamil teorinya Pak. Dan Society 5.0 itu agak berat Pak. Tapi kira-kira kalau itu dikuasai, jangankan 5.0, 6.0 juga bisa. Karena prinsip itu yang sekarang dikembangkan di banyak negara. Sehingga waktu saya bikin gagasan ini, saya tuh jadi membenarkan bukunya itu. Yang menggagas Olimpiade itu.
yang kacamata itu Yohanes Surya itu. Dia itu kan nulis buku judulnya Mestakung. Mestakung itu istilah fisika yang disederhanakan semesta mendukung itu. Teorinya itu begini, membangun gunung melalui dari tumpukan pasir gitu. Jadi pasir sini itu tumpuk jadi menjadi gunungan. Itulah Mestakung, itu semesta mendukung. Ide Olimpiade itu kan kita harus jujur dimulai dari Profesor Yohanes Surya kan. Awal dia sendirian itu menggagas itu, dicibir sana sini. Tapi kan akhirnya menjadi sebuah terobosan untuk meningkatkan mutu itu. Sehingga waktu saya mengupakan ide deep learning itu Pak Jamil, itu langsung dapat sambutan dari berbagai negara. Itu. Nah, tiba-tiba kemudian dapat sambutan Pak, luar biasa itu dari Australia, itu dari RMIT, dari Kanada, dari Amerika, bahkan banyak juga yang menyambut itu. Sehingga kemudian ada yang menarik yang saya kemudian sering bercanda itu. Deep learning itu tidak sekedar mindful, meaningful, dan joyful, tapi juga fullen gitu. Karena di antara yang menulis buku tentang deep learning itu namanya Michael Fullen dari Kanada. Gitu. Namanya Michael Fullen. Itu judul bukunya itu Engage Learning, Engage the World. Gitu. Jadi tadi belajar dengan engage itu maka dia bisa pegang dunia itu. Karena apa? Kalau itu yang dikembangkan, dia bisa mentransformasikan yang dipelajari untuk berbagai konteks. Sidik, ini bisa tinggal terus. Gitu. Itulah yang juga dalam tradisi pendidikan Islam dipakai kan. Kalau orang sudah ngerti nahwu sorob, ambok kitab apa wae bablas tatas gitu. Karena apa? Ilmu dasarnya dikuasai, prinsipnya dikuasai. Soal kitab yang diwaca itu kan soal waktu. Tapi kalau baca kitabnya itu hanya menghafalkan saja, tidak ngerti artinya, ya nggak berkembang. Tetapi kalau ilmu alatnya dikuasai, maknanya dikuasai, oh walek itu kitabnya itu, kira-kira kan begitu. Nah, saya kira saya harus berhenti sampai di sini karena sudah menjelang zuhur. Saya kira demikian supaya saya tetap Muhammadiyah. Saya tutup dengan nasrun minallah, fathun qarib, basyiril mukminin. Tapi juga saya menghormati majelisnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.